pertama terkait dengan material itu saya kira perlu diluruskan, diedit terkait dengan kondisi, karena semakin berkembang, semakin tinggi permintaan masyarakat, jumlah pengrajin juga semakin banyak, maka tidak lagi menggunakan kain perca, tapi menggunakan kain-kain yang masih dalam posisi lebar kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan. Nah, itu bukan bagian merubah bahan, tapi karena memang aspek kebutuhan di era sekarang. Sekarang ada berapa pengrajin, Bu, yang garap seperti ini selain Ibu? Kalau ini ada 18 pengrajin. Ada 18 pengrajin ya. Ya, Di ada Sukau 18 sini. pengrajin di Iya. Sukau, tapi karena kondisi keadaan jadi saya tempatkan di rumah masing-masing. Oh. Ya, jadi nanti bisa kita pantau ke rumahnya masing-masing kalau memang diperlukan. Tapi kalau yang setiap harinya bekerja produksi di rumah ini ibu berdua ini. Oh. Ya. Selain di daerah sini, ada lagi di daerah lain? Di Lombok. Ada di Lombok Seminung. Oh, dekat danau. Oh, dekat Danau. danau. Ya. Ada di sana. Nah, nanti tolong ditambahkan karena ada satu pertanyaan, karena kemarin di foto yang ditampilkan di deskripsi yang ada itu seolah-olah hanya tinggal satu pengrajin. Maka nanti bisa diberikan informasi, ada tadi ada 18 pengrajin, kemudian di tempat-tempat lain yang juga sudah tumbuh dan sebagainya. Ya. Mohon maaf, Bu, sebagai pelaku, ini sebetulnya motif atau pola? Itu motif. Jadi celugam itu motif ya? Ya. Alasannya apa? Ya. Kalau alasannya kita memang mengambil dari khas dari secara turun menurun seperti itu. Sebagai Tapi, motif? Iya, sebagai motif. Kalau polanya tadi diterangkan Pak Kadis, ada sekian pola ya? Iya. Baik, Bu. Nah, terkait dengan makna-makna simbol-simbol itu di generasi sekarang masih bisa dipahami, Bu? Masih kita bisa paham. Terus bagaimana metode memberikan pemahaman pada generasi muda terkait dengan makna nilainya? Ya, yang pertama kita dari pengrajin muda, karena kebanyakan anak-anak sekarang malah nggak tahu ceritanya. Nah, terus caranya gimana agar mereka Ya, tahu? kita kasih pelatihan, kita ajari, kita kasih keterangan gitu. Nah, terkait penggunaan alat, Bu, ini kan semakin berkembang ya di ranah modern pakai mesin jahit. Apakah ini satu mempengaruhi dari segi penguasaan keteknikan? Iya. Oh. Ya, menyangkut ini apa? Kan ada yang memang nggak tahu sama sekali, jadi harus kita ini betul, karena ini seperti ini kelihatannya gampang tapi dia harus lurus. Harus lurus. Jadi kalau dia nggak lurus berarti dia nggak ketemu. Oh. Ya. Terus ini, Bu, dengan alat modern itu secara proses pewarisan atau pengajaran pada generasi muda lebih gampang atau lebih sulit? Lebih gampang. Lebih gampang. Ya, lebih gampang. Adakah makna-makna yang hilang dengan mesin jahit ini? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kita tidak menghilangkan makna yang ada. Salah satu contoh, Bu, di dalam proses pembuatan ini yang maknanya masih bertahan walaupun alatnya berubah apa misalnya? Ya, seperti ini, motif untuk angus ini. Maksud saya makna-makna yang diajarkan kepada mereka, apakah misalnya tingkat kesabarannya, kemudian tingkat kejelian, ketelitian, Ya, atau kita tentang kejelian dan ketelitiannya gitu. itu tidak terpengaruh oleh alat. Iya. Terus waktu pengerjaan Waktu pengerjaannya juga kalau pakai mesin dan ini malah lebih cepat. dan bisa sewaktu-waktu ya. Iya. Kalau zaman dulu, untuk ibu-ibu zaman dulu biasanya Iya. kapan buatnya? Ya, mereka biasanya pada zaman dulu kan ibu-ibu itu rata-rata memang ke sawah, pulang dari sawah jadi mengerjakan itu pada Jadi malam jam-jamnya hari. tertentu dan Ya, malam hari ya. kebanyakan mereka mengerjakan pada malam hari. Oh. Ada nilai-nilai dikerjakan malam hari dengan siang hari, ada perbedaan nggak? Tidak ada ya. Baik. Nah, sementara ini, Bu, di dalam konteks pengembangan ini apa saja kendala-kendala yang dihadapi? Ya, kalau untuk kendalanya untuk sementara kalau saya belum ada kendala. Oh, tidak ya. ada kendala. Dukungan Kemudian pemerintah fungsi. juga kenceng kan ya, dukungan pemerintah. Ya, dan pemerintahnya juga. Nah, di sini Pak, nanti yang edit tolong ditambahkan kalau memang realitas itu bisa menjadi bagian untuk bisa dimasukkan di koran. Apakah dalam wilayah promosi dan mungkin pemodalan, terus kemudian membuka jaringan, kemudian juga mungkin pameran-pameran dan aktivitas lain, itu dimasukkan dalam rencana aksi dan upaya pelestarian yang sudah dilakukan apa saja, yang rencana ke depan apa yang akan dilakukan. Ya, izin Bapak, ini kita juga ada dari Dinas Perindustrian. Oh, iya. Yang kita libatkan juga di dalam pengembangan Nah, celugam. Ini nggak perlu informasikan Pak. Iya. Terkait dengan Daya dukungnya kira-kira daya apa dukung saja, dari Pak? pemerintah sudah apa aja Iya. gitu kan.
Kalau sementara ini yang pertama kita kelembagaan dulu ya. Kalau kelembagaan. dari perindustrian itu sudah membentuk sentra industri. Oh, sentra industri. Sentra industri, tapi khusus kerajinan dia, bukan hanya selugam. Oh, Kemudian payungnya ya. Payungnya, Iya, ya. Jadi iya. kan kita bentuk per satu kecamatan Sukau. Kemudian Iya. ada juga yang seperti yang Bu Lucy tadi ada di kecamatan Bosminung. Oh iya. Gitu iya. kan, gitu. Kemudian terakhir selugam ini kan sudah ada hakinya. Kami pernah ngusulin Ya, haki. hakinya, Ya, di udah mereknya khusus ditetapkan. yang selugam. Iya. Selugam. Kemudian kalau untuk promosi, bagian promosi itu kami kerja sama-sama Dekranasda, Pak. Oh, di Jadi Keras. setiap ada pameran kriya itu Selalu kita tampil, selalu kita bawa, maksudnya untuk khusus untuk promosi, Promosi. sekalian penjualan Iya. ke daerah-daerah. Iya. Biasanya kalau Inakrab, Iya. untuk Lampung Krab biasanya pasti rutin ikut, Pak. Oh. Itu sudah dicantumkan ya di borang kemarin? Kalau di Borang kita baru udah Pak. Udah, yang Terkait perda. dengan Krab Nanti dipetakan ya, sama Pak, ya? Lampung Krab sudah. Berarti Udah. kalau yang kaitannya dengan pemanfaatannya apa, pengembangannya apa, Itu udah pelindungannya. dimasukkan dalam upaya pelestarian. Ya, di pelindungan tadi kan sudah adanya legal formal ya. Legal organisasi. formalnya sudah dibuat dan ada SK bupatinya juga Iya. terkait pengrajin ini. Ya, betul. Kalau mohon maaf Bu, fungsi dari aspek fungsi ini berkembang atau tidak? berkembang. Apa saja berkembang misalnya? Kalau dulu selugam ini hanya digunakan untuk para raja, untuk duduk para raja. Mm-mm. Kalau sekarang ini kita sudah beralih ke sarung bantal kursi gitu, ke baju, selendang, terus seprah untuk ganjaran makan, bahkan pakaian sampai di peci pun kita sudah menggunakan selugam. Sejak kapan itu? Itu kalau ini saya punya sejarah yang pertama kali meminta untuk dibuatkan sarung bantal kursi itu adalah ibu saya. Oh. Pada tahun 85 itu untuk kunjungannya Bapak Harmoko, Menteri Harmoko pada zaman itu. Oh, gitu. Nah, Ya. itu dimasukin tanah saya. Ya. Jadi pada zaman itu ibu saya itu pengen rumah kami itu ada yang lebih unik gitu dengan keadaan. Jadi dia buatlah sarung bantal kursi itu Nah, pertama sekarang kali. dengan fungsi yang makin berkembang itu apakah nilai-nilainya masih bisa bertahan? Ya, insya Allah masih bisa bertahan. Oh, iya, iya. Berarti dulu sakral ya? Iya. Karena Kalau tempat dulu- duduk raja kan iya. sakral. Kalau dulu ini pengrajinnya pun tidak boleh sembarangan orang. Kalau dulu hanya keturunan para raja saja. Sekarang Iya, sekarang karena dengan adanya pelatihan, dengan adanya biar dia tidak punah, jadi semua orang diajari. ada nggak ketentuan khusus di sekarang? Ketentu untuk sementara saya belum tahu, yang jelas kami hanya membuat Melihat pola yang lama. pola yang lama. Ya, berarti nanti tolong dimasukkan di rencana aksi Bu. Ya. Upaya-upaya pelestarian itu agar tidak meninggalkan makna nilainya, apa yang mesti dilakukan? Iya. Nah, jangan sampai nanti semakin populer justru makna nilainya hilang. Iya. Gitu. Termasuk fungsi, ketika fungsi dasar utamanya adalah tempat duduk ya, kemudian berubah ke yang lain, Iya. makna nilai atas tempat duduk itu menjadi berubah. Iya. Gitu. Iya, iya. Iya. Kita juga ada di luar itu yang ini usianya yang sudah Ada contohnya Bu? ada Oh, iya. ada di luar di tokonya. Ya, artefak Iya. ini. Iya. Makasih ya Bu. Mari Bu. Hafal waktu itu. Iya. Apa ya? Izin boleh dibuka ya Bu Ya boleh. Iya. Ini ini dulu tempat tidurnya saat menanti kehadiran putri raja. Oh iya. Ini dulu dipakai karena dulu kalau ada tempat tidur bayi itu dibuatin tempat tidur Ini selugam. catatannya Bu. Ya, ini Apa tuh? ini dia lahir tahun 1952. Jadi ini sudah berumur 70 tahunan ini ya. Ya. Orangnya juga sudah almarhum. Oh, Ini. oke. Ya. Ini. Ya. Ada lagi? Nah, kalau ini yang pertama kali waktu saat menyambut Harmoko itu. Oh. Karena ini udah nggak layak dipakai, jadi saya simpan karena ini Bersejarah ya? Ini bersejarah saat menyambut Menteri Harmoko kunjungan ke Lampung Barat. Iya. Jadi ini udah jelek Pak. Terus Pak Harmoko setelah duduk ini gimana? Ini tetap bukan jadi tempat menteri duduk. Dia ini sarung bantal kursi. Setidaknya sudah dipegang sama Bapak Menteri. Iya, benar Bu. Tetap jadi menteri waktu itu. Iya, tetap jadi menteri bapaknya. Berarti ini yang ya.
Era tahun 50-an tadi ya? Iya, Bukan. Ini yang Bukan Pak Menteri ini yang ya, Bapak 50-an Menteri ya. ya, setahun sekitar 84 atau 85 ini Iya. ya, waktu dia hadir ke kunjungan ke Lampung Barat. Ya, sebenarnya dulu Lampung Utara. Lampung masih. Utara ya. Iya. Nah, kalau ini yang sudah berumur 70 tahun itu. Masih banyak artefak-artefak seperti ini. Oh, saya hanya punya ini. Oh, dan dalamnya malah batik ya? Ya dulu masih kain-kain yang Nah, itu ini kayak saya foto ya. kain perca itu tadi, kain yang udah jelek-jelek digunting untuk dalemannya gitu. Wah, ini dalamnya batik. Luarnya perca. Dulu saya masih SMP Pak ya, tahun 95 saya kan punya kakek saya itu seorang pedagang. Nah, kakek saya itu suka cerita-cerita tentang saya, tentang kuda kasur ini. Namanya dulu kuda kasur. Nah, Kuda dia kasur. iya, karena dulu kuda kasur itu karena tempat duduk para raja. Nah, Terus jadi- sekarang celugan. Iya, memang dari dulu memang celugan, Oh, tapi celugan. dikenalnya bawa kasur. Oh, bawa kasur. Nah, jadi pada saat itu saya kan belum paham, belum mengerti, saya masih kecil. Tapi Iya. kakek saya itu ambisi sekali mencatatkan, menuliskan, menceritakan. Saya nggak mungkin dia sudah tahu kalau saya mungkin mau membidangi ini atau bagaimana, saya kurang paham. Yang jelas dulu saya banyak diceritakan. Dikasih pengetahuan tentang celugan-celugan ini, asal mulanya, ceritanya dari mana, itu saya diceritakan waktu itu masih kecil. Bahkan ada tulisan kakek saya yang memang dia tulis di buku. Ada Bu? Ada. Bisa saya foto? Boleh. Oke. Nah, begini, sebelum foto itu Ibu tadi kan sampaikan cerita-cerita dari Eyang dan sebagainya ya. Itu sejak kapan menurut Eyang itu jerugam ini ada? Dia sebelum merdeka dia memang sudah mulai berdagang dan dia sudah menceritakan sudah mengenali tentang jerugam ini. Oh, Ya, dulu kalau menurut cerita kakek saya sih dia itu berdagang itu bersama dengan cucu yang awal mula pembuat ini. Ini katanya cucunya. Iya. Iya, jadi orang itu berjalan kaki dari Pulau Pisang itu sampai di Belitang sana, jalan kaki sambil bercerita gitu tentang sejarahnya, kakeknya berada di kampung gitu, dia bercerita seperti itu. jadi ini dulu cucu pencipta jerugam ini dari keluarga bangsawan ya? Mungkin bisa jadi dia dari keluarga bangsawan. Dulu dari keturunan raja siapa ya Pak? Kalau Lampung dulu kan memang kepaksian. Ya. Kepaksian Pak kepaksian. sekali advokat. Oh, Pak. Iya. Iya. Kerajaan adat, kerajaan skala Beka. Ya. Karena berubah jadi kerajaan adat kan setelah paksi Pak skala Bapak. Tulisan-tulisan dari kakek. Ya, tapi pengacara Pak. Oh, tidak apa-apa. Saya foto ya. Iya. Ya, boleh. Ini berarti ditulis tahun 95 ya? Iya. Ini catatan-catatan dari Kakek saya. Jadi ini yang saya yang nerusin. Tulislah, saya nggak mau. Jadi terpaksa dengan tulisan ini di pada saat menulis ini kakek usia berapa? usianya masih berapa tahun ya? Karena kakek saya meninggal umur 80 tahun, tahun 99. Oh, berarti 86. Iya. 86 ya. Iya. Usia 86 ya. Tulis-tulisan. Di 76. Iya. 76. Pak. Oh. Yang meninggalnya umur 80 ya. Iya. Memanggil ke keris gitu. Jadi Chris ini nama orang ya? Iya. Orang yang ini Pak, pendatang. Pendatang. Dia tuh ahlinya kain perca. Iya. Bisa kan pakai motif-motif gitu ya? Di koran ini. Bisa kan? Ya. Sih, apa ya bisa? Membuat logamnya dari siapa Bu? Kalau ini saya hanya belajar karena nginget dari bahasa dari ininya kakek dulu seperti ini. Jadi saya belajar dengan nenek-nenek yang udah tahu. Oh, dulu. belajarnya dengan nenek-nenek. Iya, dengan nenek-nenek. Sempat belajar ke beberapa orang dulu Bu di sini. Cuman satu orang. Oh, Saya satu orang. belajar dengan nenek aja dulu.
Oh, dengan nenek ya. Ya, tapi setelah itu udah lupa karena kita kan sekolah gitu. Oh, Pas iya. pulangnya itu ternyata oh memang Celugan ini sudah ini dengan Lampung Barat, khas kita Lampung Barat. Saya takutnya nanti kalau kita tidak kembangkan nanti malahan Hilang. hilang gitu. Jadi Tahun saya, berapa Bu mulai ngembang? kalau dia berkembangnya benar dari tahun 2010. Oh, 2010, 14 tahun ya. Ya. Kalau Ibu sendiri mulai nekuni kembali? Ya dari 2010 itu. Oh, 2010. Ada momen apa itu di tahun 2010 kenapa tiba-tiba bikin? Berawal dari keterpurukan. Oh. Saya kira kalau pas kabupaten sini sedang tumbuh gitu. Ya, dulu saya pernah mencalonkan anggota dewan tahun 2004. Oh, ibu mau jadi anggota Ya, dewan. jadi dulu termotivasi dari keterpurukan tahun 2004 tahun 2004 itu saya nggak ada apa-apa gitu, mas habis, uang habis gitu. Jadi saya Memulainya dari sini ya. memulainya dari itu. Ibu jangan nyalon lagi, habis lagi. Enggak sama Kalau Berkembang melalui jadi program. dia pakai Prospek ke depan menurut Ibu lebih seperti unik apa? daripada yang ya itu ke depannya mudah-mudahan Celugan ini lebih dikenali ke seluruh dunia, karena dari sekarang aja saya sudah merasa Celugan sudah dikenali gitu. Karena saya bukan hanya di Indonesia saja, saya sudah pernah ekspor ke luar negeri tentang Celugan ke 4 negara, ke Mesir, ke Belanda, Singapura sama Malaysia. Jadi artinya sudah populer ya. Iya, sudah populer. Kalau digunakan sebagai bagian dari profesi berarti sudah bisa menopang profesi hidup ya. Iya, alhamdulillah. Nah, sementara ini sudah ada berapa orang Bu yang memang total berkecimpung di bidang ini? Kalau pengrajin saya sendiri ada 18 orang itu tadi. Oh, yang Ibu ya. Kalau yang lain selain itu? Ya, selain dari saya ada pengrajin lain seperti di Lombok tadi. Di Sukabumi pun ada, tapi di luar dari pengrajin saya ada. Berarti sudah memang dari segi tumbuh kembang ada jaminan sebagai satu bentuk profesi yang secara pemasaran terbuka ya Bu ya. Nah, posisi sekarang ketika ini semakin tumbuh dengan jumlah karyawan Ibu sebanyak 18 orang, apakah sudah bisa memenuhi pangsa pasar? Iya, bisa Allah. Terus lahirnya pangsa pasar itu karena melalui satu proses promosi terus yang dilakukan, ataukah memang sudah ada yang sifatnya satu gitu? Dulunya promosi, kita dari melalui promosi dan dukungan dari pemerintah daerah untuk saya. Jadi setiap ada acara kita ada pameran. Tapi kalau ruang pangsa pasar paling besar di mana? Di dalam negeri aja? Di dalam daerah. Oh, malah di dalam daerah. Memang wilayah Lampung. Karena sudah kaitannya dengan tadi ya, baju daerah kekhasan ya, dua peluang jadi ikon, identitas. ikonnya Lampung Barat. Apa kata dunia kalau ikonnya Lampung Barat, Celugan bagus sekali. Nah, di sini tadi ada satu pertanyaan dari tim ahli juga. Perbedaan Celugam dengan belah ketupat itu apa yang ada di Tenggamus? Beda. Kalau menurut sejarahnya itu memang awalnya memang dari Swiss itu juga sebenarnya. Karena dia itu kan terdampak. Jadi dia punya anak buah. Anak buahnya itu yang jatuh di daerah Lampung Selatan yang bawa kerajinan itu berupa belah ketupat. Jadi hanya satu motif mereka yang Oh, di sana satu motif. Sini 9 ya tadi ya? ada 7. Oh, 7 motif. Jadi yang keris itu yang ke daerah Pulau Bisa. Jadi dia yang membawa semua motif. Oh. Kalau secara bentuk perbedaannya Bu dan teknik? Jelas bedanya kalau di belah ketupatnya itu mereka itu kalau kata kita itu kekeris. Mereka itu belah ketupat, tetapi mereka 4 warna itu disatukan. Jadi kita kalau kita di sini ini namanya lelayang. Oh, lelayang. Lelayang. Ada kok ininya contohnya. Karena bentuknya agak mirip kan Bu? Iya. Terus teknik membuatnya sama atau beda? Sama. Oh, teknik membuatnya sama. Tapi karena sudah menjadi identitas dua kabupaten berbeda ya Pak ya? Iya. Jadi di sana hanya satu motif belah ketupat. Iya. Tapi belah ketupat yang ada di Tenggamus itu tidak digarap di sini. Tidak. Oh, berarti sudah ada tatanan itu. Iya. Baik. Ya. Satu konsep teknik kemahiran dan motif yang sama kenapa dipisah? Ternyata memang punya karakteristik yang berbeda dan dua wilayah kabupaten yang berbeda. Sama-sama jadi ikon. Ya, dan sejarah kenapa itu bisa ya satu sumber cuma karena perbedaan Iya. Ya. satu hanya
satu yang sifatnya Ya, baik. Dulu ibu saja. Karena kalau hanya satu orang nanti kesimpulannya ya terancam punah kan. Tapi kalau simul sudah beberapa berarti ibu. Jadi dari sini nanti kita ke Ibu Rosmi ada Rosmi Ibu ya, Rosmi. ada ya, ke yang usianya udah 70 ya. Oh ya. Berarti di tempat ibu ini sudah sanggar ya? Istilahnya apa? Apa cuman ini aja kru toko mulia gitu aja. Oh. Oh, jadi kenapa enggak membuat sanggar? Oh. Karena kalau berupa sanggar sebetulnya kan pembelajaran ya untuk edukasinya. mungkin tempatnya yang Nah, daya dukung pusat juga lebih leluasa sebetulnya kalau berupa sanggar. Jadi legal formal hukumnya tidak ada, Bu. Misalnya akta notaris sebagai bentuk pendirian usaha itu tidak ada. Enggak ada, kita hanya menggunakan surat izin usaha aja. Oh, surat izin usaha. Ya, dari kecamatan, Dari kecamatan, dari terus dari kabupaten. PTSP kan. Karena ini kan ikon, Pak. Sebetulnya kan ada itu revitalisasi, terus fasilitasi apa namanya? Fasilitasi bantuan kesenian ya kalau nggak salah. Peralatan-peralatan itu loh, Pak. Itu kan bisa diajukan. Tapi memang harus punya lembaga Secara formalnya. ini, kalaupun nanti ini misalnya ini terkait dengan pembentukan sanggar. Iya. Sanggar memang Istilahnya lembaga budaya saja, lembaga Pak. budaya. Oh Iya, iya. kata notarisnya nanti lembaga budaya gitu, Bu. Nah, karena kalau di kementerian itu kayaknya ada prasyarat harus sudah 5 tahun, Pak. Nah, oleh karena itu nanti bisa membuat surat pernyataan dari lurah atau RT ya, terus nanti dari dinas yang menyatakan beliau itu sudah bergerak lebih dari 5 tahun. Legal formal lembaganya mungkin baru setahun 2 tahun ya, tetapi aktivitasnya kan sudah lebih dari 5 tahun. Itu bisa diprioritaskan, Pak. Jadi selain ke Kementerian Perindustrian bisa juga disupport dari Kemendikbud. Ya. Kalau Kemendikbud itu Pak ada fasilitasi bantuan kesenian, terus juga kalau promosi luar negeri kan juga bisa ada pendampingan, Bu. Misalnya ada undangan pameran luar negeri kan tinggal dikirim ke lantai 4 nanti ada support, Pak. Oh, Biasanya tiket atau apa itu bisa. tiket dan segala Ya. akomodasi ya. Ya, itu Bu. Ya intinya pemerintah sebenarnya dengan berbagai sistem dan pola yang ada itu sudah mencoba memberikan satu daya dukung, cuman memang karena negara ini begitu luas ya akan informasi tidak semua tahu. Ya, Atau kalau termasuk kami juga kan hanya tahunya para pelaku seni yang sifatnya hanya di seni musik, seni segala macam. Belum ke menyentuh yang pelaku ekonomi kreatif gitu kan. dan kalau mengusulkan sekali belum bisa mengusulkan lagi Bu sampai dapat nanti 3-4 kali. Nanti kan kita juga support dari BPK Ya, juga kan. betul. Termasuk ini Bu yang menarik. Kalau Ibu ingin membuat satu karya cipta yang itu spektakuler, ajukan aja ke kementerian kan ada Pak. Penciptaan. Penciptaan. Dulu nilainya gede loh Pak. Dulu sampai berapa Pak? terakhir kita di pesawaran tuh sanggar dapat 500 Ya. yang kayak ginian, Iya. tetapi penciptaan kemarin 25. 25 juta. Oh enggak Pak, dulu bisa besar Pak. Nah, kalau kemarin itu 25. Contoh getah-getih yang bambu di DKI itu 500 atau 1,5 gitu. Tapi ya itu wujudnya harus karya spektakuler. Tapi spektakuler itu bisa saja karya cipta. Perekaman, sudah ada perekaman motif Pak. Rekaman Nah itu termasuk bisa Bu. Dokumentasi, perekaman itu juga ada. Mengajukan aja, nanti kan ada plafonnya Pak di sana. Anggarannya kira-kira berapa gitu. Nanti di laman Kemendikbud itu bisa dicek. nanti kalau ini pertama kita buat dulu legal formal. Ya. Dan lumayan besar Pak, terkadang untuk pembuatan di sini. Oh. Untuk akta notaris terakhir itu minimal 3,5, 3.500.000. Itu masih itu 500.000. Nah di sini 3,5 juta minimal Pak. Jadi beberapa sanggar tuh sudah mengajukan. Kalau gitu lembaga kan. budaya di tempat kami itu cuma 500.000. Itu waktunya kalau dulu itu paling sekitar sebulan, 3 minggu udah jadi Pak. Malah kadang kalau misalnya ini dikirim ke Kemenkumham, namanya nggak pas atau sudah pernah ada yang nama Oh, balik lagi, balik Pak. lagi. Ubah lagi nama gitu. Karena bagaimanapun juga Pak, Bu ya, legal formal untuk support anggaran itu kan harus ada pertanggungjawaban administrasi. Nah itulah yang kenapa harus ada legal formal itu. Pertama itu legal formal. Ya kadang seolah ribet Bu, tapi untuk keberlanjutan penting. Iya. Karena kan kita kan pasti usaha ini pengen terus. Iya berkembang. berkembang. Karena warisan budaya ini bergulir, sehingga banyak program pemerintah yang sebenarnya bisa disinergikan. Punya penuh lagi. Ya jangan